ya. Yesus pro kemerdekaan rohani yang sejati. Nah, saudara, kenapa penting untuk menekankan kemerdekaan sejati, saudara? Karena di dalam dunia ini ada begitu banyak kemerdekaan palsu. Ya, seperti apakah, saudara, kemerdekaan sejati dan seperti apakah kemerdekaan palsu itu? Nah, saudara, saya mendasarkan renungan kita pada malam hari ini pada satu bagian Alkitab, yaitu Markus pasal yang ke-5, ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Nah, saya tidak akan membacakan bagian ini karena waktu dan karena bagian ini cukup panjang. Saya hanya akan memberikan sedikit ringkasannya saja. Sekali lagi, ayatnya adalah dari Markus pasal yang ke-5, ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Nah, saudara, bagian ini adalah tentang orang yang di daerah Gerasa yang dirasuk oleh roh jahat, ya. Nah, nama dari roh jahat itu adalah legion, artinya banyak. Orang ini, orang yang dirasuk tersebut, dia tinggal di daerah pekuburan, dan walaupun dirantai, dia itu dikatakan dengan mudah dia bisa melepaskan diri. Pada waktu Tuhan Yesus itu datang, roh jahat itu meminta supaya mereka diperbolehkan masuk ke dalam kurang lebih dari 2.000 ekor babi, yang kemudian mati karena terjun dari tepi jurang ke dalam danau, dan mati di dalam danau tersebut. Nah, sesudah orang yang dirasuk setan itu dilepaskan dari kerasukan, dia meminta kepada Yesus untuk pergi dari kota tersebut, dia mengikuti Yesus, tetapi Tuhan Yesus menyuruh dia untuk kembali ke daerah asalnya dan memberitakan apa yang Yesus sudah lakukan terhadap dirinya. Nah, saudara, jadi sekali lagi itu adalah ringkasan dari Markus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-20 yang menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini. Nah, saudara, kalau saudara memperhatikan bagian ini, maka saudara akan menemukan ada dua macam kemerdekaan. Satu adalah kemerdekaan yang diberikan oleh roh jahat tersebut, oleh iblis, ya. Dan satu lagi tentunya adalah kemerdekaan yang sejati yang Yesus berikan. Nah, saudara, di mana letak perbedaannya? Dan apakah ciri-ciri dari kemerdekaan palsu dan kemerdekaan yang sejati? Kemerdekaan rohani yang palsu dan kemerdekaan rohani yang sejati. Apa, saudara, perbedaannya? Yang pertama, saudara, kalau saudara perhatikan di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengikat orang ini, sekalipun dengan rantai, karena saudara sudah sering dia dibelenggu dengan rantai, begitu ya, tapi rantainya itu diputuskan. Dan bahkan dikatakan, Alkitab mengatakan belenggunya itu dimusnahkan oleh orang yang kerasukan setan ini, sehingga dikatakan tidak ada satu orang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Saudara, kalau saudara perhatikan kedua ayat tersebut, berapa banyak di antara kita sebenarnya merindukan punya kekuatan seperti itu, saudara. Kita dirantai, kita bisa membebaskan diri. Kita dibelenggu, kita bisa membebaskan diri. Kita dikeroyok oleh banyak orang, kita bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua, begitu. Itu satu kekuatan yang hebat yang iblis berikan kepada orang ini, saudara, orang yang dirasuk setan tersebut. Dan jujur saja, saudara, semua orang punya kekuatan, semua orang merindukan punya kekuatan yang seperti itu. Dan kalau saudara punya kekuatan seperti itu, saudara akan ditakuti, disegani, dihormati, di mana-mana, begitu ya. Tapi saudara perhatikan ayat ini. Kalau saudara membaca ayat yang kedua, saudara, di mana orang tersebut tinggal, di mana orang yang dirasuk oleh roh jahat itu tinggal. Dikatakan, saudara, orang itu tinggal di daerah pekuburan. Nah, saudara, ada sesuatu hal yang aneh, saudara ya. Punya kekuatan yang begitu besar yang iblis berikan. Kenapa kok tinggalnya di pekuburan, saudara? Nah, saudara, Alkitab tidak memberitahu kita alasannya. Mungkin karena dia memang menghindari semua orang,
atau mungkin karena orang lain yang menghindari dia, gitu ya. Yang kita tahu yang pasti adalah walaupun orang ini punya kekuatan fisik yang luar biasa, nampak kuat di mata, gitu ya, tetapi secara mental dia mengalami satu kekosongan, dia mengalami satu kegelapan. Itulah saudara ciri dari kemerdekaan palsu, kemerdekaan rohani palsu yang pertama yang iblis suka tawarkan, begitu ya. Atau iblis suka melihat orang yang merdeka seperti itu, yaitu yang hanya nampak di luar saja, tetapi hatinya kosong. Saudara, iblis, roh jahat itu suka orang yang seperti itu. Kenapa saudara? Karena hatinya dia dibuat kosong, karena itu adalah tempat tinggalnya. Berapa banyak saudara di antara kita itu yang pola hidupnya adalah kita memperhatikan semua hal yang di luar saja, begitu ya, kehidupan rohani tidak usah diperhatikan, kehidupan rohani kita itu kosong. Saudara, roh jahat, iblis suka yang orang yang seperti itu, saudara. Kenapa? Karena itu adalah tempat tinggalnya dia. Iblis itu mau tinggal di situ. Itu sesuatu hal yang iblis itu seringkali lakukan, yaitu memberikan sesuatu di luar, tetapi hatinya itu tetap dibuat kosong. Orang tersebut mungkin dia punya segala sesuatu, dia punya kekayaan, dia punya kesehatan, dia punya karir, dia punya kedudukan, tetapi hatinya kosong. Saya mungkin pernah menceritakan di sini contoh kisah dari seorang kalau Bapak Ibu membaca cerita beberapa tahun yang lalu, ada seorang pelatih fitness itu ya, pelatih fitness di Inggris yang melatih kesehatan, kekuatan, badannya kekar, badannya sehat, tapi suatu kali dia itu bunuh diri, dia menjatuhkan dirinya ke lereng di pegunungan, gitu ya, dia melakukan bunuh diri. Kenapa saudara? Karena hatinya mengalami satu kesedihan yang sangat mendalam yang dia tidak bisa pikul oleh badannya yang kuat, tetapi secara mental itu dia mengalami satu kekosongan. Saudara, itu adalah yang terjadi dengan orang yang mengalami kemerdekaan yang palsu, saudara, yang hanya di luar saja, tetapi secara mental itu mengalami satu kekosongan. Kemerdekaan sejati yang Tuhan Yesus berikan berbeda, saudara. Kemerdekaan sejati yang Tuhan Yesus berikan mulainya adalah dari dalam. Dia melepaskan roh orang tersebut, ya, yang dikuasai oleh roh jahat tersebut. Dia lepaskan orang tersebut. Tuhan Yesus melepaskan dia dari dalam. Dan itu adalah permulaan dari kemerdekaan yang sejati. Dari dalam hati kita, dari roh kita. Ya, saudara, situasi di luar itu bisa menekan kita, ya, tetapi hatinya tetap harus kuat. Dia orang yang mengalami kemerdekaan sejati memiliki hati yang kuat. Seperti Rasul Paulus, saudara, di dalam kesaksiannya berkali-kali itu dia mengatakan dia dianiaya, dia dipenjara, dia dipukuli, gitu ya. Itu semua yang di luar, gitu. Tetapi dia tetap bisa memuji-muji Tuhan. Itu Rasul Paulus, orang yang mengalami kemerdekaan yang sejati. Orang yang mengalami kemerdekaan palsu itu hanya di luar saja. Nampaknya itu kuat, nampaknya itu hebat, tetapi di dalam dia mengalami kekosongan. Kemerdekaan yang sejati yang Tuhan Yesus berikan adalah dari dalam. Ya, sehingga apapun situasi yang di luar, dia tetap memiliki satu kekuatan. Yang kedua, saudara, kalau saudara memperhatikan kisah ini, sekali lagi kisah ini dari Markus pasal 5, ayat 1 sampai dengan yang ke-20, ciri kemerdekaan palsu yang kedua. Pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan orang tersebut, Tuhan Yesus itu bertanya namanya, ya, tentang namanya, siapakah namamu? Kenapa saudara Tuhan Yesus menanyakan namanya? Orang-orang di kampung itu, di daerah Gerasa itu, yang dimana orang yang kerasukan setan itu tinggal, mungkin tidak peduli siapa namanya, ya. Mungkin mereka tidak peduli siapa namanya, tetapi Tuhan Yesus dia peduli. Kenapa saudara? Karena nama adalah identitas pribadi. Nama adalah identitas pribadi. Dan orang yang tahu identitasnya adalah orang yang tahu nilai dirinya, harga dirinya.
Saudara, orang ini tidak punya identitas pada waktu Tuhan Yesus tanya siapa namanya. Kenapa saudara? Karena identitasnya diganti, diambil alih, dicuri begitu ya oleh si roh jahat tersebut. Sehingga pada waktu ditanya siapa namamu, roh jahat itu mengatakan legion. Itu nama daripada iblis tersebut. Artinya banyak. Saudara, ini adalah ciri kemerdekaan palsu yang kedua, saudara, yaitu identitasnya banyak gitu ya. Mungkin saudara hari ini roh jahat membisikkan kepada si orang yang dirasuk ini bahwa identitas dia adalah masa lalunya dia yang buruk, ya. Mungkin besok roh jahat itu membisikkan identitasnya kepada orang tersebut. Identitasnya adalah apa kata orang tentang dia, ya. Apa kata orang tentang dia. Kita dipalsukan identitas kita itu oleh roh jahat. Saya mungkin juga pernah menceritakan tentang satu peristiwa, saudara. Ini terjadi di sebuah rumah tangga begitu ya. Ada sepasang suami istri itu yang suatu hari dia dilaporkan oleh tetangganya karena suami istri ini dia bertengkar dengan hebat gitu ya. Dan tetangganya itu terganggu. Kemudian polisi itu datang. Nah, saudara, pada waktu polisi itu datang, ternyata di rumahnya, gitu ya, di rumah dari ke suami istri ini ada seorang anak yang masih berumur 4 tahun. Kemudian anak itu diamankan oleh polisi tersebut. Kemudian polisi bertanya kepada anak tersebut. Lalu dia bertanya, namamu siapa? Anak itu mengatakan namanya idiot. Dia namanya idiot. Lalu polisi itu sampai terkejut begitu, dia mengatakan, namamu siapa yang sebenarnya? Dia mengatakan idiot. Idiot itu artinya bodoh, saudara, gitu kan ya. Nama sebenarnya dia lupa. Nah, rupanya akhirnya terbongkar, saudara, bahwa suami istri ini dia sering abuse begitu ya, memperlakukan dengan tidak baik anak ini dan sering memanggil namanya itu adalah idiot, sehingga si anak tersebut dia ingatnya namanya, ditanya orang namanya adalah idiot, bodoh, dia karena selalu dipanggil bodoh begitu. Saudara, iblis itu suka kalau kita bingung identitas. Dia bingung identitas. Karena orang yang bingung identitas adalah orang yang tidak tahu nilai dirinya, harga dirinya. Ada orang yang menganggap bahwa identitasnya adalah karirnya. Begitu ya. Sehingga kalau karirnya itu tidak sebaik orang lain, dia merasa rendah diri. Dia merasa dia tidak berharga, atau sebaliknya, kalau dia karirnya lebih tinggi daripada orang lain, dia merasa dia lebih daripada orang lain. Ada orang yang identitasnya itu adalah status sosialnya, atau identitasnya adalah berapa banyak uang di banknya, atau identitasnya dia adalah apa kata orang tentang dia. Dia kalau orang memuji dia merasa dia itu baik. Kalau dia dikritik, gitu ya, harga dirinya hancur, kehilangan kebahagiaan. Saudara, iblis suka, roh jahat itu suka membuat kita bingung identitas. Tetapi saudara, Tuhan Yesus kalau saudara perhatikan, dengan dia bertanya namamu siapa, dia mengajarkan kepada orang itu untuk menemukan satu identitas yang utama, yang paling berharga, yaitu apa identitasmu di hadapanku, di hadapan Tuhan. Itu identitas yang paling utama, saudara. Dan di bagian ini, kalau saudara membaca cerita ini, Tuhan Yesus mungkin tidak secara verbal, dia tidak secara langsung dia mengatakan identitasmu itu engkau adalah gambar dan rupa Allah, engkau adalah anak Allah yang aku kasihi, begitu ya. Tuhan Yesus mungkin tidak secara verbal mengatakan hal tersebut, tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kepada orang ini bahwa dia adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Caranya bagaimana, saudara? Dengan dia mengizinkan iblis itu, roh jahat itu, untuk masuk ke dalam lebih dari 2.000 ekor babi. Dia menunjukkan bahwa secara tidak langsung Tuhan Yesus itu mengatakan, engkau berharga di mataku. Engkau lebih berharga daripada ribuan ekor babi ini. Engkau dikasihi oleh Tuhan.
Dan itulah identitasmu yang utama, itulah identitasmu yang sejati. Saudara, itu adalah kemerdekaan yang sejati yang Tuhan Yesus berikan, yaitu dengan memberikan satu identitas yang tidak bergantung kepada segala hal yang ada di dalam dunia ini. Kalau saudara bergantung kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini, kepada karir, kedudukan, status sosial, apa kata orang tentang saudara, iblis suka saudara, karena saudara menjadi bingung identitas saudara itu sebenarnya apa, saudara sebenarnya yang mana. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu identitas yang sejati, identitas kita di hadapan Tuhan sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara punya itu, saudara tidak akan dibuat bingung identitas. Saudara, yang ketiga, saudara, ciri kemerdekaan ketiga yang palsu adalah, kalau saudara perhatikan di dalam kisah ini, sekali lagi kisah ini dari Markus 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-20, orang ini, saudara, tidak punya suara, gitu ya, tidak punya suara, tidak punya voice, suara. Di dalam seluruh kisah ini, saudara, yang berbicara adalah si roh jahat itu. Baru sesudah Tuhan Yesus melepaskan dia sekarang punya suara. Dia bahkan bisa bersaksi. Tetapi saudara, sebelumnya, kalau saudara membaca cerita ini, dia tidak punya suara. Suaranya digantikan, identitasnya digantikan, suaranya digantikan, kata-katanya diganti oleh si roh jahat. Kalau saudara membaca gitu ya, buku atau berita di negara-negara komunis, yang orang-orangnya itu sepertinya merdeka, mereka sebenarnya tidak benar-benar merdeka. Dan apa buktinya bahwa mereka itu tidak benar-benar merdeka? Karena mereka tidak punya suara. Mereka tidak punya suara. Mereka hanya bisa mengucapkan apa yang boleh diucapkan, apa yang disetujui oleh pemerintah, oleh negara. Itulah kemerdekaan yang palsu, saudara. Begitu juga dengan orang yang dikuasai, dirasuk oleh roh jahat ini, saudara. Dia tidak punya suara. Tetapi saudara, Tuhan Yesus melepaskan orang ini dari roh jahat, sehingga sekarang dia punya suara, bahkan dia bisa bersaksi. Saudara, berapa banyak saudara ya di antara kita itu yang kalau kita itu menggosip lancar, gitu ya. Kita bicara tentang tren-tren di dalam dunia ini lancar. Kita berbicara tentang film-film lancar, Kita berbicara tentang makanan lancar. Tapi bicara firman Tuhan, lidah kita itu menjadi seperti terikat, keluh, kaku, berat. Kita tidak bisa bersaksi, kita tidak tahu apa yang harus disampaikan. Saudara, roh jahat itu juga suka yang seperti itu. Kita membicarakan hal-hal yang lain di dalam dunia ini, akibatnya saudara, kita hanya menjadi bagian dari suara dunia ini. Tapi kita tidak benar-benar memberikan suara yang unik. Kita memberikan satu kesaksian ke dalam dunia ini. Satu kesaksian dari firman Tuhan. Kita seolah-olah merdeka, saudara. Kita bisa mengucapkan apa saja. Tetapi firman Tuhan kita tidak bisa saksikan. Itu bukan satu kemerdekaan, saudara. Kalau saudara mengalami kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan, saudara punya suara di dalam dunia ini. Saudara bisa membagikan suara Tuhan. Saudara bisa membagikan firman Tuhan, berita Injil, kabar baik kepada orang lain. Seperti yang dialami oleh orang yang dilepaskan dari kerasukan ini. Nah, saudara, mari malam hari ini saya mengajak kita untuk kita belajar membedakan kemerdekaan rohani yang palsu yang diberikan oleh roh jahat dan kemerdekaan rohani yang sejati. Kemerdekaan rohani yang palsu itu hanya kemerdekaan rohani yang di luar saja nampak secara fisik, tetapi hati kita dibuat kosong, mental kita itu dibuat mengalami satu kekosongan. Kemerdekaan yang palsu itu mengganti identitas kita dengan hal-hal yang lain. Kemerdekaan yang sejati, identitas kita adalah siapa kita di hadapan Tuhan. Dan kalau kita punya kemerdekaan yang sejati, kita punya keberanian untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan, kabar baik Injil di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Demikian